Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Ismail Dinamis. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Hari ini kita bersama dengan guru cantik. Waduh, tersapu saya. Guru muda yang usianya masih 20 tahun nih. Aduh, 23 Pak. 23. Sudah mau ini. Dimudahkan kok udah mau. Oh iya, ya sudahlah. Oke. Di sini kita kedatangan tamu yaitu Bu Bila. Bila, ya. Bu Bila, Bu Bila ini dari Mojokerto ya. Iya, kita juga di Mojokerto Pak. Ada yang manggil Bu Salsa, ada yang Iya. manggil Bu Bila. Nama lengkapnya siapa, Bu? Nama lengkap saya Zalsa Bila APF. APF itu apa? Ayu Putri Fatoni. Marga ayah saya. Oh, marga ayahnya. Ya. Oke. Ini kebetulan Bu Guru muda ya. Kelahiran tahun 2000 ya. Gen Z sekali. Semangat sekali di sini. Iya. Semuanya kalau sudah di kelas itu dimasuki sama Bu Bila, Bu Salsa, wah seru sekali ya. Amin. Seneng, kepingin diajar lagi sama Bu Bila, apalagi di kelas 1 itu. Bu Bila. Kayak cheers ya Pak ya. Kayak cheers. Iya Pak. Di sini kita mau bahas ya tentang, karena jenengan kan Gen Z, pasti yang paham tentang masalah fashion. Fashion. Masalah fashion, terus masalah penampilan lah. Iya, oke, looks ya Pak ya. Iya. Apa sih Bu pentingnya penampilan dari seorang guru? Apakah nanti bisa meningkatkan kompetensi siswanya atau untuk gimana sih? Apa sih hubungannya penampilan guru-guru sekarang yang makin glowing, makin nyentrik gitu? Makin glow up ya. Baik Pak, saya jawab ya. Menurut pendapat saya nih, guru glow up itu agar murid memotivasi muridnya untuk bisa belajar, mau belajar di kelas. Biar gurunya tuh, biar muridnya tuh bilang gini, wah ada Pak Mail nih. Pak Mail kan guru ganteng. Ya, saya termotivasi untuk belajar di sini. Nah, begitu. Mungkin untuk fashion ya. Tapi untuk fashion sendiri, kita kan sebagai role model di sekolah. Jadi seenggaknya kita berusaha untuk fashion, tapi sesuai dengan kapasitas kita, porsinya kita sebagai guru. Nah, tidak yang melebih-lebihkan. Maksudnya dalam artian nggak yang selebgram banget, enggak yang instagramable banget, selebgram banget gitu, enggak. Tapi sesuai lah, sesuai dengan porsinya kita berfashion seperti apa gitu. Jadi memotivasi anak, bukan untuk gaya-gayaan atau bagaimana, tapi memang untuk memotivasi anak agar anak-anaknya bersemangat untuk menjalani pembelajaran dengan kita. Oh gitu ya. Gitu. Nah, menurut Bu Guru ini ya. Iya, menurut Bu Guru. Kalau orang jadi guru itu apakah nggak boleh berdandan yang menor-menor gitu? Oke, menor ya. Menor itu berlebihan ya. Itu berlebihan. Oke. Untuk guru berdandan yang menor itu juga sebetulnya kalau menurut saya ada waktunya ya, ada waktunya dan ada batasannya. Kalau untuk waktunya mungkin guru itu sedang melakukan kunjungan kerja atau melakukan rapat. Nah, itu boleh deh. Kita meng-up fashion kita seperti apa boleh. Karena itu lingkungannya sudah menjadi teman sejawat, bukan lingkungan anak dan guru, bukan. Tapi untuk di lingkungan sekolah sendiri sebisa mungkin itu nggak yang terlalu up, karena apa ya, anak-anak akan meniru kita, kan kita role modelnya anak-anak. Seperti itu, seperti misalnya saya pakai hijabnya saya yang sekarang ya ditarik ke belakang, atau hijab style sakaratul maut katanya. Nah kayak gini kan. Nah itu kalau menurut saya ya kurang tepat sih sepertinya. Soalnya di lingkungan sekolah akan ditiru oleh anak-anak. Kan syariatnya kita berhijab seperti apa, seperti itu. Gitu. Iya. Nggak seperti yang itu
Kayak kemarin ada yang viral itu, Iya. ada hijab yang ada punuknya ini. Oh iya seperti ini ya. Yang kemarin gini. Iya, itu kan karena style orang berbeda-beda Iya. dan habits orang berhijab pun berbeda-beda. Begitu. Gitu ya. Iya, berhijab juga membudaya. Begitu. Apakah memang penampilan itu penting menurut sampean? Kalau menurut saya penampilan itu 50-50 Pak. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. Hah? Every people have judged people by cover. Maksudnya gimana? Orang itu melihat fisik kita terlebih dahulu. Pertama. Iya. Betul. Orang selalu melihat kita fisiknya dulu. Nggak bagaimana tutur katanya kita, nggak bagaimana tentang akhlaknya kita, bagaimana kita memperlakukan sesuatu, bukan, tetapi apa yang kita lihat pertama kali, first impression itu penting. Jadi menurut saya fashion atau penampilan itu penting, ya penting, tapi dalam konteks sewajarnya begitu. Iya, Nggak yang berlebihan, nggak yang seperti bagaimana. Kan ada dulu yang pernah bilang itu. Iya. Meskipun bajunya biasa, tapi kalau orangnya cantik ya tetap kelihatan cantik. Aduh, itu pun memang itu bisa dipakai juga sih. Cuman ya memang orang kan prinsipnya berbeda-beda dan pandangan orang berbeda-beda. Kalau menurut saya memang seperti itu. Kita penampilan penting, akhlak juga penting, pribadi, personality juga penting juga. Jadi semua aspek juga penting sih menurut saya. Cuman untuk penampilannya ya begitulah. Kalau tidak diimbangi dengan kepribadian yang baik juga tidak. Iya betul. Tidak ini. Kalau memang kepribadiannya tidak bagus, Iya. ya meskipun pakai jam tangan yang mahal ya tetap. Iya, akan Nggak terlihat buruk. terlihat buruk, tetap. Iya. Karena manusia kan memang nggak sempurna. Sempurna dia nyanyi deh. Iya. Kayak kemarin saya pernah baca buku itu ada yang Iya. sebuah botol minuman itu kalau diisi air putih harganya mungkin sekitar 5.000. Iya. Kalau botolnya tetap sama, Tapi- diisi jus harganya naik. Naik, iya. Terus kalau botolnya sama, diisi madu harganya naik. Iya, karena semua Terus kemudian kalau botolnya sama, diisi minyak wangi tambah mahal lagi. Terus yang terakhir kalau botolnya sama, diisi air peceren. itu. Nah, Itu. jadi mungkin ya dari situ mungkin kita bisa paham. Oh, berarti tampilan luar itu juga tidak begitu. Tidak begitu tidak begitu mempengaruhi bagaimana orang melihat ya. Iya. Kalau yang dilihat pasti isinya, dalamnya. Di dalamnya bagaimana orang personalitinya ya Pak ya, pribadinya seperti apa. Ya benar sih, akhlaknya itu memang Bagaimana kita memperlakukan orang juga penting itu di situ. memperlakukan orang tidak penting. Iya, aduh itu bahaya Pak. Misalnya kalau kita kan selalu akrab dengan 3 kata. 3 kata. Apa itu? Maaf, terima kasih, dan tolong. Ya, karena kalau kita nggak tiga kata ini dengan nggak akrab dengan 3 kata ini. Kayak misalnya, namanya si A ya, nggak pakai tolong, ambilkan itu. Kita kayak nyuruh dia nggak menghargai dia seperti itu jadinya. Betul. Apa tadi 3 kata? Maaf, tolong, terima kasih. MTT. Oh iya benar nggak ya? Iya. Masuk ya. Masuk. Baru dengar nih. Oh gitu. Iya Pak. Kita wajib dekat dengan 3 kata ini. Tolong, maaf, terima kasih. Maaf dan terima kasih. Iya. Gitu. Kita harus dekat dan saling menghargai. Itu penting. Iya. Apalagi seorang pendidik. Ya betul sekali. Kalau kita tinggal nyuruh, Ya. Sebagai anak mungkin kita kan juga pernah menjadi siswa ya Pak ya. Nah, kalau ada guru kita yang nggak pernah mengucapkan itu, rasanya hati kita tuh, waduh, kayak gak dihargai. Iya, tidak dihargai. Jadi sangat disayangkan sekali begitu. Jangan sampai ya kalau kita punya murid terus muridnya kita nggak dihargai sama gurunya. Nah itu. Terus gimana ya? Iya. Jadi dia juga merasa nggak
gimana ya? Tidak diorangkan. Tidak diorangkan, tidak dimanusiakan. Aduh, aku disuruh-suruh tapi nggak ada kata tolong di depannya, nggak ada makasihnya gitu kan. Padahal anak-anak itu Pak, kalau misalnya kita tolong ya, oh terima kasih, itu suatu hal yang luar biasa. Betul. Sangat kita diucapkan itu, walaupun kita nggak kasih sesuatu ya. Meskipun nggak kasih hadiah, meskipun nggak kasih apapun. Iya betul. Kalau iya sih. Iya, itu akan penting sekali. Mungkin juga kita perlu untuk memposisikan kita sebagai murid juga ya. Nah, iya betul. Iya betul Pak. Iya itu sangat PR buat saya juga. Kadang kita terlalu apa ya, nyaman sebagai guru, paling memposisikan sebagai guru itu harus begini. Padahal nggak tahu perasaan muridnya gimana. Iya betul itu. Jadi kita harus memposisikan jadi dua arah. Jadi dua. Kayak kita kasih tugas, kerjakan ini, tulis. Tapi kita nggak ngerasa kalau misalkan kita yang disuruh nulis gitu, capek loh. Iya capek, jelas itu capek sekali. Makanya sekarang itu kan alhamdulillah ya, maksudnya di era ini teknologi semakin maju, adalah kita bisa bikin inovasi terbaru untuk gimana pembelajaran. Anak-anak bisa memahami materi yang kita berikan. Ya, kadang-kadang memang apalagi kalau pelajaran saat daring ya. Iya. Daring itu kan nggak ketemu sama gurunya. Betul sekali. Gurunya enak-enak dasteran di rumah, tinggal WA, silakan tulis, kerjakan di buku, besok dikumpulkan. Iya bisa sih itu juga. Kayak iya, kalau apa namanya enggak bisa perhatikan kira-kira siswanya keberatan enggak ya. Nah, itu kayak Sampean dulu waktu sekolah, kesan guru yang paling berkesan itu guru yang ngajarnya seperti apa sih? Oke. Nah, itu. Guru yang paling berkesan itu ngajarnya seperti apa? Yang pertama, kita dibikin penasaran dulu sama guru itu. Kenapa orang ini bisa bilang kayak gini? Misalnya cara penuturan katanya, misalnya guru bahasa Inggris. Dari pertama di pintu kelas itu ngomongnya bahasa Inggris. Good morning. Jadi kita bukan males, karena pribadinya saya itu orangnya challenging. Maksudnya dalam artian agak ambis ya. Agak ambisius ya. Jadi pengen tahu apa sih guru itu ngomong apa sih. Jadinya pengen tahu, ngerasain. Dan tentu saja dengan pembelajaran yang games itu pasti seru banget. Iya. Banyak permainannya. Permainan. Iya, permainan. Kalau disuruh ngerjakan? Mager banget Pak, mager Pak. Apalagi disuruh ngerangkum terus disuruh nulis ya? Iya, itu aduh jenuh sekali. Iya, itu jenuh sekali. Ya sama sih. Dulu saya kalau sekolah itu, kalau gurunya cerita kisah-kisah ulama terdahulu, kisah-kisah wali-wali, seneng. Iya Pak, betul. Sangat. Oh gini ceritanya. Apalagi pada saat kisahnya Mbah Hasyim Asy'ari masuk ke Sabti Tank itu. Iya. Seperti itu ya kalau jadi murid itu lah, itu sampai sekarang masih mancep ceritanya. Iya Pak, mantap sekali. Memang kita itu harus ditanamkan oleh rasa penasaran. Kalau kita nggak penasaran kan kita nggak tahu. Iya. Kayak penasaran. Oh iya ini kok jadinya kayak gini ya. Gitu. Wah mantap sekali. Untuk meningkatkan rasa penasaran itu gimana caranya? Kan anak-anak sekarang kalau ditanya, ayo ini jawabannya apa gitu, nggak tahu, nggak mau mencari, kemudian nggak gerak-gerak. Iya betul. Mencari gimana ya rasa penasarannya anak tumbuh. Kita harus kasih pancingan terlebih dahulu. Apa itu pancingan? Umpannya dulu. Triggernya dulu. Asik, trigger. Iya, kita harus cari triggernya dulu biar anak dapat termotivasi untuk mencari tahu. Nah, kadang-kala kan kalau pas anaknya aktif sih enak ya. Iya, enak. Ketika di kelas terus muridnya rame sendiri, itu kesulitan. Mungkin betul. Ya perlu juga sih sarana kayak apa? Bawa musik di kelas. Iya, musik box gitu ya Pak ya. Diajak DJ-an. Waduh. Akhirnya joget TikTok. Iya Pak.
Kalau di kelasnya Bu Salsa, di kelas 3 itu anak-anaknya itu senangnya itu model pembelajaran seperti apa kalau di kelas? Model, kita ngomongin model. Kalau model pembelajaran yang saya buat itu di hari itu kita buat senyaman mungkin dan semenarik mungkin. Dalam artian saya buat kalau pagi itu ada ice breaking, agak siangnya dikit kita langsung masuk ke inti. Mau istirahat kita bikin games lagi biar lebih seru. Ya. Terus di jam kedua misalnya kita full day masuk langsung ke inti, mau pulang kita nge-games lagi. Langsung ada. Berarti nyiapkan game banyak. Gamesnya kita sudah jadwalkan Pak. Kita ada jadwal gimana. Misalnya hari ini kita mau pakai poin, gamenya namanya poin atau game Bu Salsa numpang tanya. Gimana itu? Ya adalah nanti ya saya spill gimana sih gamesnya. Terus untuk game poin, saya yakin semua guru di Indonesia pasti memiliki inovasi games tertentu yang membuat anak itu pasti merasa senang untuk mendapatkan poinnya itu gitu. Dengan soal-soal yang kita pelajari hari itu, misalnya materinya di subtema 1, tema 1. Ya kita putar aja tentang soal-soal materinya itu yang anak-anak nggak bisa, yang tadinya itu susah, misalnya di perkalian ya Pak, 5 kali 5, ada yang satu anak tuh nggak bisa. Nah itu kita putar lagi di gamesnya, ayo 5 kali 5 berapa gitu. Ya, itu pasti akan efektif. Itu poinnya per siswa? Saya buat per kelompok. Ya, saya buat per kelompok seperti itu. Pernah ada kejadian seperti ini? Soalnya saya pernah. Gimana Pak? Kita bagi kelompok, tapi satu kelas dibagi 2 kelompok sih. Iya. Kelompoknya juga acak. Iya, acak. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siapa yang menyebutkan 1 jadi kelompok 1, yang menyebutkan 2 kelompok 2. Ya. Terus kemudian tak kasih game. Ya. Yang kelompok 2 misalkan tidak cocok sama kelompoknya yang dia dapatkan, terus kemudian kalah, itu jadi ngamuk di kelas. Iya, kadangnya seperti itu kan tidak diharapkan, tidak kepikiran loh kok seperti ini malah. Iya betul, bukannya senang malah tidak terduga kan. Iya, nggak terduga. Kak seneng aku. Iya. Loh ya kan kelompoknya memang itu yang dibagi. Ya seperti itu memang kadang-kala memang ada. Iya, out of point ya, maksudnya di luar nalar, di luar nastar. Di luar nastar. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena kan memang karakternya anak kan berbeda-beda betul. Dan anak sudah mulai bisa memilih. Saya harusnya teman ini. Teman yang tertentu ya, yang menurut dia bestie lah kita. Gitu. Pada kenyataannya tadi dapat kelompoknya bukan bestinya. Terus kemudian kalah. Wah, temannya diajar. Iya, diajar. Aduh. Ya begitulah. Tapi kita harus memberikan terus, nggak apa-apa. Ini kan sama temannya seperti itu. Maksudnya kita tetap menetralisasi perasaan dia. Nggak apa-apa, gimana caranya tim kamu menang walaupun kamu nggak sama bestie kamu, seperti itu. Itu mungkin memberikan anak-anak seorang anak yang merasa tersisihkan tadi itu bisa, oh iya ya, aku juga harus bisa memajukan kelompokku di sini gitu. Betul. Harus bisa menumbuhkan optimisme. Iya, betul sekali. Yes, kadang-kala memang sulit sih. Iya Pak, betul sekali. Dari dulu memang kesulitan untuk meningkatkan merangsang anak untuk ingin semangat itu loh, susah. Iya, betul. Ya. Susah. Memang PR untuk seorang guru itu. PR. Pernah nggak bosan jadi guru? Alhamdulillah sejauh ini belum Pak. Belum dan tidak. Amin. Amin. Pernah jengkel di kelas? Kalau jengkel sih lebih ke sebel sih. Sebentar aja udah selesai. Sebelnya karena kok saya nggak bisa ya didik anak itu jadi seperti ini, nggak sesuai sama yang saya inginkan. Oh iya ya, saya lupa kalau anak ini memiliki keunikan tertentu. Maksudnya punya mempunyai daya tarik, mungkin memang anaknya
sangat unik, spesial gitu. Perlu, berarti guru itu perlu untuk mengulik siswanya ini keunikannya di mana. Iya betul. Karena memang tidak semuanya hewan dalam hutan itu bisa terbang atau bisa renang, tidak sama semuanya. Sama. Iya betul. Kalau semuanya bisa naik pohon, iya. Masa ikan bisa naik pohon? Tidak mungkin. Iya, dalam kelas memang karakternya siswa itu kan beda-beda, anak-anak beda. Satu kelas itu heterogen, nggak ada yang sama. Kalau sama kan seragam dong, seragam. Pinter-pinter semua. Iya. Tapi memang sebuah tantangan jadi guru di kampung ya. Kalau memang di sekolahan unggulan masuknya siswa kan diseleksi, pinter-pinter semuanya. Iya, betul. Kadang-kadang ada sekolah kayak gitu memang. Kalau menurut sampean itu kalau dari seleksi inputnya pakai seleksi berarti memudahkan gurunya atau menyulitkan gurunya? Wah, pertanyaan yang hot ya. Ini pertanyaan hot. Kalau menurut saya sendiri tuh kalau seleksi di muridnya sebetulnya sih itu menyulitkan guru untuk menaikkan standar. Enggak sih? Kan semakin anaknya pinter-pinter standarnya tinggi berarti gurunya semakin belajar lebih giat lagi. Seperti itu. Standarnya anak kan kita harus menaikkan lagi. Kan sudah nih misalnya berarti di kelas kompetensi untuk pengetahuannya harus ditingkatkan betul. lagi. Wah, parah itu. Itu keren. Tapi kalau untuk sekolahan yang inputannya semuanya ditadai, ada yang tingkat rendah, ada yang tinggi. Menengah, tinggi. Itu juga menjadikan kita sebagai tantangan ya Pak ya. Bagaimana kita gimana tuh? Yang rendah itu ke tinggi, yang tinggi tambah tinggi. atau gimana ya memang. Jadi kalau tadi kan kalau inputannya terseleksi itu berarti kemampuan intelektualnya gurunya harus ditingkatkan. Kalau ini berarti gurunya keterampilan sosialnya ya. Iya, betul, keterampilan sosialnya betul ya. Iya, betul sekali. Malah double berarti ya? Iya, double. Intelektualnya harus ditingkatkan, sosialnya juga harus. Iya, jadi semakin sulit juga. Ya, semakin sulit juga. Mantap, Pak. Iya, betul itu. Memang ya, memang begitulah. Berarti guru itu penampilannya harus bagus, ya. Terus intelektualnya harus bagus juga. Iya, betul. Keterampilan sosialnya juga harus pula. Iya, harus. Karena kan kita role model. Harusnya ini berarti gajinya juga harus bagus pula. Harus. Enggak sih. Ya, semua ya tergantung niatnya lah. Iya, betul. Semua didasarkan dari hati. Karena kita terbentuk oleh hati. Iya. Karena banyak kok sekarang sekolah-sekolahan yang di pedalaman tidak ada yang gaji malah siswanya betul. Kualitasnya bagus-bagus juga ada betul. Kok. Karena memang butuh pengorbanan sih ya kan. Iya butuh effort di situ, betul. Ya begitulah memang. Tapi memang kalau gak ada pemasukan makanya harus punya kreativitas di luar, jadi ada income dari bukan dari sekolahan yang kita harapkan, jadi harus di luar. Memang kita harus keterampilan kita juga lebih dari satu ya, kalau bisa. Nanti kalau mengharapkan cuma dari satu jalan ini nggak cukup ya. Nggak cukup, ya betul. Karena kebutuhan semakin lama semakin meningkat. Betul. Mungkin buat beli bensin itu ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pakai data juga, alhamdulillah. Jadi itu ya. Tapi sekarang sudah banyak yang sekolah perguruan kan, banyak yang lulusan perguruan, banyak yang kepingin jadi guru kan. Iya. Tapi sekolahan-sekolahan yang ada ya tetap jumlahnya yaitu kalau mungkin di kecamatan ada 14 sekolah dasar, tapi lulusannya misalkan di Jombang ada Unhas, ada Unibdu, ratusan orang lulus tiap tahun, tapi sekolahannya itu
Itu dia. Ya kita memang itu resiko sebenarnya. Kita kuliahnya apa, pekerjaannya apa itu kadang-kadang gak linear gitu kan Pak ya. Iya. Jadi bersyukur aja yang masih kuliah tapi udah dapat tempat. Bersyukur aja banyak-banyak. Iya sih. Saya dulu belum kuliah sudah dapat tempat. Alhamdulillah. Iya, itu rezeki. Rezeki dan poin plus dari Allah. Loh, nggak terasa ini sudah hampir Oh iya nih. setengah jam. Wow, oh my god. Mungkin bisa disambung lagi minggu depan, ketemu lagi atau besok ya. Oke, siap Pak. Siap. Jadi inilah curhatan yang nggak jelas dari dua orang. Wah iya nih. Aduh. Iya. Ya, semoga bermanfaat ya Pak ya obrolan kita. Iya. Kalau unfaedah ya udahlah. Ya kalau nggak ada faedahnya ya udah. Ya udah. Oke teman-teman, ketemu lagi besok dan terima kasih buat Bu Salsabila. Sama-sama Pak, sama-sama sudah diundang. Mudah-mudahan kita dimudahkan jadi guru yang baik. Amin. Untuk siswanya manfaat semuanya. Dan berguna untuk kehidupan di masa depan. Oke, demikian jangan lupa subscribe di channel Ismail Dinamis dan channelnya. Oh, saya udah gak ini YouTube nih. YouTube saya lagi dibuat itu portofolio tugas. Jadi di Instagram aja ya, Zalsabila _L_APF. Nah, gitu. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.